semuanya, selamat datang di channel Pensos UNJ Berbicara. Saya Endriani dari program studi Pendidikan Sosiologi A. Di video kali ini, kita akan menjelajahi ruang lingkup sosiologi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan ruang lingkup ini? Mengapa penting bagi kita untuk memahaminya? Semua akan kita bahas dengan cara yang santai dan juga menarik, sekaligus memenuhi tugas dasar-dasar ilmu sosial yang dibimbing oleh Bapak Syaifuddin, SPD MKesos. Jadi, siapkan catatan kalian dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Ruang lingkup sosiologi itu penting banget buat dipelajari dulu sebelum masuk ke materi-materi yang lain. Di sini, kamu bakal dapat info tentang apa itu sosiologi, sejarahnya, bidang-bidangnya, dan bagaimana sosiologi berhubungan dengan ilmu sosial lainnya. Ini bakal kasih tahu kamu gambaran jelas tentang apa yang dipelajari dalam sosiologi. Sebelum masuk ke pengertian sosiologi, yuk simak contoh ilustrasi yang bisa bikin kamu lebih paham tentang bidang kajian sosiologi. Contohnya, saat ada hari-hari penting, masyarakat sering mengadakan karnaval. Salah satu yang terkenal di Jawa adalah Karnaval Satu Suro. Di karnaval ini, pusaka-pusaka keraton dibersihkan dan diarak keliling kota Solo. Para kerabat keraton pakai pakaian tradisional, dan ada juga kerbau albino yang ikut diarak. Seluruh warga Solo biasanya keluar rumah buat lihat karnaval ini. Bahkan orang-orang dari kota lain seperti Klaten dan juga Yogyakarta juga ikut datang. Selain karnaval, pusaka keraton Solo, di waktu yang sama ada juga yang berarak di sekitar Keraton Mangkunegaran dengan harapan dapat berkah. Buat anak muda nih, ini jadi momen pas buat cari pasangan atau bersenang-senang. Sedangkan bagi pedagang kecil, ini jadi waktu yang tepat untuk cari rezeki. Nah, dari contoh ilustrasi tersebut, kita bisa lihat bagaimana karnaval ini mencerminkan atribut-atribut sosial di masyarakat. Bagi seorang sosiolog, fenomena ini adalah bahan kajian yang menarik. Mereka bakal observasi tingkah laku orang-orang yang terlibat dan menganalisisnya untuk menemukan pola-pola hubungan sosial yang ada di kota Solo tersebut. Pertama, kita akan ngobrol tentang apa sih sosiologi itu. Dari ilustrasi yang udah saya bahas, pasti kalian udah punya sedikit gambaran tentang sosiologi. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam. Yang pertama perlu kalian tahu adalah definisi sosiologi. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman dan juga logos yang berarti ilmu. Jadi, sosiologi bisa dibilang sebagai ilmu yang mempelajari pergaulan hidup antara teman-teman. Ini mencakup hubungan antara individu, antar kelompok, bahkan antar golongan. Secara umum, sosiologi juga bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat dan perilaku manusia dalam kelompok-kelompok yang terbentuk masyarakat. Banyak definisi sosiologi di luar sana, tapi intinya adalah sosiologi ini mempelajari kehidupan bermasyarakat, perkembangan masyarakat, dan hubungan antar manusia. Jadi ada dua unsur penting nih dalam sosiologi. Yang pertama itu manusia itu sendiri, serta yang kedua adalah hubungan yang ada di dalam masyarakat. Setelah paham definisi sosiologi, penting juga untuk kita tahu fenomena-fenomena yang jadi bahan kajian sosiologi. Contohnya, perilaku religius individu atau kelompok, kayak praktek peribadatan, interaksi antar mandor dan juga pekerja di sebuah perusahaan, kampanye pemilu oleh partai politik, perubahan hubungan antara pria dan wanita, misalnya pergeseran nilai tentang ketaatan istri kepada suami karena kemandirian perempuan. Hubungan bertetangga seperti gotong royong. Nah, dalam kajiannya, sosiolog perlu memastikan bahwa fenomena yang dipakai itu akurat dan dapat dipercaya. Ini penting banget untuk membangun teori tentang kohesi dan perubahan sosial. Tapi, sosiologi juga sering dapat kritik nih, seperti dianggap ilmu yang terlalu sulit, bahkan kumpulan dari ilmu-ilmu sosial lainnya, atau dianggap tidak fokus atau tidak punya fokus yang jelas. Sosiologi dianggap sulit karena objek kajiannya yaitu masyarakat, bersifat kompleks dan abstrak.
Untuk menjawab kritik-kritik itu, sosiolog perlu bersikap objektif nih, tidak terburu-buru dan skeptis terhadap informasi yang tidak jelas. Walaupun sosiologi punya objek yang sama dengan ilmu sosial lainnya, pendekatannya juga berbeda. Sosiologi fokus pada hubungan sosial dan pola-pola yang muncul dari interaksi tersebut. Jadi tetap ada ruang kajian yang spesifik ya. Seperti yang kita tahu, inti dari sosiologi adalah masyarakat. Tapi, masyarakat itu sendiri sebenarnya terdiri dari banyak individu yang punya karakter masing-masing. Yuk kita bahas bagaimana sosiologi ini melihat hubungan antara individu dan masyarakat. Individu, di mana berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dibagi. Jadi, individu itu ya satu orang, bukan kelompok. Meskipun setiap orang itu unik, ada 3 aspek yang membentuk individu. Yang pertama itu ada fisik, lalu mental, dan juga sosial. Nah, aspek sosial ini yang jadi fokus sosiologi. Di sosiologi, individu dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Masyarakat terbentuk dari sekumpulan individu yang saling berinteraksi. Setiap orang punya perbedaan baik dalam karakter maupun watak, yang dipengaruhi oleh lingkungan dan juga pergaulan. Di mana Aristoteles juga bilang bahwa manusia itu makhluk sosial yang cenderung berkumpul. Ketika kita ngomong tentang masyarakat nih, banyak definisi yang muncul. Ralph Linton mengatakan masyarakat itu adalah sekelompok orang yang sudah cukup lama nih hidup dan bekerja sama sehingga mereka merasa sebagai satu kesatuan. Sementara J.L. Gillens dan juga J.P. Gillens menambahkan bahwa masyarakat adalah kelompok terbesar dengan kebiasaan dan perasaan yang sama. Secara umum, masyarakat punya 4 ciri, terdiri dari beberapa individu, saling berinteraksi, bertahan dengan waktu yang cukup lama, dan menciptakan rasa kebersamaan. Individu dengan sifat sosialnya cenderung membangun hubungan dengan orang lain. Ada beberapa alasan mengapa individu berkumpul menjadi masyarakat, seperti dorongan untuk berkembang biak, kesadaran akan kelemahan individu, perasaan diuntungkan saat bersama, dan juga ada kesamaan budaya atau wilayah. Kita sudah paham tentang individu dan masyarakat, 2 hal penting dalam sosiologi. Sekarang, mari kita bahas bagaimana keduanya saling berhubungan nih. Dalam sosiologi, ada anggapan bahwa pilihan individu tidak sepenuhnya bebas karena selalu dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan ini terdiri dari orang-orang, kelompok, dan organisasi yang kita sebut sebagai masyarakat. Setiap orang memang punya pilihan masing-masing dalam hidupnya, tapi masyarakat menentukan batas apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Sosiologi lebih fokus pada sisi sosial individu, yaitu bagaimana perilaku mereka berperan dalam kehidupan sosial. Seseorang tidak bisa berkembang hanya dengan mengandalkan diri sendiri. Mereka perlu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam masyarakat, individu perlu belajar bahasa, norma, dan nilai yang berlaku. Jadi, meskipun individu terikat pada masyarakat, bukan berarti mereka hanya mengikuti saja ya. Setiap individu juga memiliki kekuatan untuk melawan dan berpengaruh terhadap masyarakat. Ada 3 pandangan besar nih tentang hubungan ini. Yang pertama itu ada dominasi individu, di mana Spencer, Pareto, dan Ward percaya individu ini lebih kuat dibandingkan masyarakat. Yang kedua, ada dominasi masyarakat. Comte dan Durkheim berpendapat masyarakat lebih berpengaruh terhadap individu. Serta yang ketiga itu ada saling ketergantungan, di mana Sumner dan juga Weber melihat adanya ketergantungan antara individu dan masyarakat. Dengan memahami pandangan ini, kita bisa melihat bagaimana individu dan masyarakat ini saling mempengaruhi. Setelah kita tahu apa itu sosiologi dan fokus kajiannya, sekarang kita bakal bahas sejarah perkembangannya. Di sini kita akan mengupas tentang periode-periode penting dalam sosiologi dan tokoh-tokoh yang berpengaruh. Tentang periode perkembangan sosiologi, sebagaimana kita tahu, banyak cabang ilmu saat ini berasal dari filsafat. Dulu, filsafat ini mencakup berbagai hal seperti agama, politik, dan juga ekonomi. Dengan waktu, ilmu pengetahuan mulai membagi diri termasuk sosiologi.
yang merdeka dari filsafat di akhir abad 18 dan awal abad 19. Revolusi Prancis di tahun 1789 menjadi salah satu fenomena penting yang bikin masyarakat Eropa ini mengalami kekacauan. Tapi di sisi lain, mereka juga berharap bisa berkembang ke tatanan sosial yang lebih baik. Di situ para pemikir mulai mencari dasar baru untuk tatanan sosial yang ada. Beberapa pemikir Eropa nih pada abad ke-18 mengidentifikasi banyak faktor yang mendorong lahirnya sosiologi. Misalnya nih, Peter L. Berger menganggap disintegrasi dalam agama Kristen sebagai latar belakang kemunculan sosiologi. Sementara itu, Lion Drucker menyebutkan beberapa faktor seperti kapitalisme, perubahan sosial dan politik, dan munculnya individualisme. Ritzer juga mengaitkan kelahiran sosiologi dengan revolusi politik, industri, dan juga urbanisasi. Biar lebih jelas, mari kita lihat periode-periode dalam perkembangan sosiologi, yaitu ada pra-sosiologi, ada peralihan sosiologi abad 18, ada kelahiran sosiologi abad 19, dan juga perkembangan sosiologi. Pada periode pra-sosiologi, sebelum sosiologi resmi berdiri, banyak pemikiran dari filsafat yang membahas masyarakat seperti Aristoteles dan juga Plato. Mereka biasanya menghubungkan masyarakat dengan politik. Thomas Hobbes menjelaskan bahwa manusia itu sering berperang. Sementara John Locke dan juga Jean-Jacques Rousseau membahas tentang hak dan kebebasan individu. Di periode peralihan sosiologi abad 18, perubahan besar terjadi di masyarakat, terutama di bidang ekonomi dan juga teknologi. Berbagai paham seperti industrialisme dan juga positivisme mulai muncul, mempengaruhi perkembangan pemikiran sosiologi. Kemudian nih, di abad 19, sosiologi mulai mengambil sudut pandangnya sendiri dalam mengkaji masyarakat. Paham positivisme yang dipelopori oleh Auguste Comte muncul di sini. Di abad 20, sosiologi semakin mantap sebagai ilmu. Banyak lembaga penelitian dan juga cabang kajian baru bermunculan, seperti sosiologi perkotaan dan juga sosiologi hukum. Jadi seperti yang sudah dijelaskan, saat kajian sosiologi mulai muncul, banyak pemikir dari berbagai disiplin lain yang juga ikut tertarik untuk mengkaji fenomena sosial. Pemikiran sosiologi terus berkembang, dan para tokoh ini biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada tokoh klasik dari abad ke-18 dan ke-19 dan juga modern dari abad ke-20. Namun pengelompokan ini kadang agak membingungkan nih, karena tidak ada batas yang jelas. Beberapa tokoh klasik yang dikenal menurut Louis Pasteur termasuk Saint-Simon, Auguste Comte, dan Karl Marx. Di sisi lain, tokoh modern seperti Erving Goffman dan juga Robert King Merton juga berperan. Meskipun sulit untuk memisahkan, sebenarnya banyak pemikiran modern yang berakar dari ide-ide klasik. Contohnya nih, pemikiran Marx menginspirasi pemikiran seperti Mill dan juga Dan Haendorff. Sementara Durkheim Durkheim ini mempengaruhi Parsons dan juga Merton. Tokoh sosiologi klasik, yaitu ada Auguste Comte, adalah seorang filsuf asal Prancis yang dikenal sebagai peletakan dasar sosiologi. Dia memperkenalkan istilah sosiologi ini dan mengembangkan pemikirannya tentang hukum tiga jenjang, yaitu teologis, gejala dijelaskan melalui kekuatan adikodrati, metafisik, yaitu penjelasan berdasarkan kekuatan abstrak, dan juga positif, penggunaan hukum ilmiah dan untuk menjelaskan gejala. Yang kedua itu ada Herbert Spencer, adalah sosiolog Inggris yang juga mengembangkan ide tentang social dynamics dan social dynamics. Ia menganalogikan masyarakat sebagai organisme biologis di mana setiap bagian berkontribusi pada keseluruhan. Pandangannya dikenal sebagai teori struktural fungsionalisme. Lalu ada Karl Marx. Karl Marx lahir di Jerman tapi lebih banyak menghabiskan waktu mudanya di London terlibat dalam politik. Dia dikenal sebagai filsuf, sejarawan, ekonomi, politikus, lebih dari sekadar ahli sosiologi. Marx percaya bahwa ilmu bukan hanya untuk memahami masyarakat, tapi juga untuk mengubahnya. Dia ingin menggeser struktur kapitalis dan menggantinya dengan yang lebih manusiawi. Dan juga ada Émile Durkheim, sosiolog Prancis yang lebih tertarik pada bagaimana masyarakat bisa
bersatu dan bertahan. Dia mengkritik Marx karena terlalu fokus pada konflik kelas tanpa melihat pentingnya solidaritas sosial. Menurut Durkheim, integrasi sosial itu penting untuk menciptakan tatanan yang mendukung kebahagiaan individu. Lalu ada Max Weber, sosiolog keren ini yang pengaruhnya besar banget dalam dunia sosiologi. Barengan dengan Marx, dia banyak berbagai teori-teori dan juga ide-ide cemerlangnya nih tentang berbagai topik mulai dari politik, hukum, sampai musik dan juga agama. Weber percaya bahwa untuk memahami tingkah laku manusia, sosiolog ini perlu tahu makna dibalik interaksi orang-orang. Jadi mereka harus menyelami tujuan nilai dan sikap yang bikin orang itu bertindak. Misalnya jika kita meneliti pengikut kampanye politik, kita harus paham nih, kenapa mereka dukung beberapa partai bukan cuma satu. Setelah membahas tokoh sosiologi klasik, kita beralih ke tokoh sosiologi modern yang banyak dipengaruhi oleh para pendahulunya. Yang pertama ada Talcott Parsons, seorang sosiolog Amerika yang awalnya belajar biologi tertarik pada masalah sosial dan juga ekonomi setelah terpengaruhi oleh pemikiran Eropa. Lalu ada William Isaac Thomas, seorang sosiolog yang kontroversial. Dia terkenal dengan ide-ide tentang tipologi aktor dalam budaya. Lalu ada Peter L. Berger, adalah seorang sosiolog dari Austria yang sangat tertarik dengan bagaimana kita memahami realitas sosial. Dia percaya bahwa realitas itu dibentuk oleh fakta-fakta baik yang bersifat pribadi, subjektif, maupun yang bersifat umum, yaitu objektif. Lalu kita akan membahas tentang bidang kajian sosiologi. Sebelumnya kita sudah membahas nih apa itu sosiologi dan bagaimana sejarahnya. Sekarang kita bakal masuk ke topik yang lebih dalam, bidang kajian sosiologi dan hubungannya dengan ilmu sosial. Untuk lebih paham, saya ingin menyampaikan ilustrasi gambaran tentang materi ini. Bayangkan ketika 3 mahasiswa sosiologis di universitas terbuka yang dapat tugas penelitian tentang rekonstruksi di industri pesawat terbang nasional atau IPTN di Bandung. Masing-masing ini punya minat yang berbeda. Satu mau meneliti tentang serikat pekerja dan juga perjuangan karyawan, yang lainnya fokus ke konflik antar karyawan dan manajer, dan juga yang ketiga ini melihat bagaimana unit sumber daya manusia itu mempersiapkan karyawannya yang terkena PHK. Karena masalah yang mereka hadapi cukup kompleks, mereka ajak teman-teman dari disiplin ilmu lain, mahasiswa antropologis, menganalisis etos kerja, mahasiswa psikologi, melihat dampak psikologis bagi karyawan yang di PHK. Dan juga ada mahasiswa ekonomi itu menghitung biaya ekonomi dari rekonstruksi. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa sosiologi bisa menjangkau banyak bidang yang saling berkaitan dengan ilmu lainnya. Yang pertama itu ada bidang kajian sosiologi. Mempelajari bidang kajian sosiologi ini penting banget supaya kita bisa memahami bagaimana pemikiran para sosiologi diterapkan pada fenomena sosial yang nyata. Ada banyak bidang kajian sosiologi seperti sosiologi perkotaan, sosiologi perdesaan, sosiologi ekonomi, tapi kali ini kita fokus pada sosiologi industri, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, dan juga sosiologi perilaku menyimpang. Di mana yang pertama itu ada sosiologi industri. Kita sering dengar istilah masyarakat industri, padahal industri itu hanya satu bagian dari keseluruhan struktur masyarakat. Namun, peranannya penting karena mempengaruhi banyak aspek kehidupan, seperti pergeseran peran gender di keluarga, semakin banyak perempuan ke dunia kerja, maka struktur keluarga pun berubah. Industrialisasi juga mempengaruhi stratifikasi sosial, seperti membedakan antara pemilik modal dan juga buruh. Ini berdampak pada lembaga politik di mana pemilik modal seringkali memiliki pengaruh besar. Namun di balik semua itu, industrialisme juga membawa masalah seperti pengangguran akibat otomatisasi dan munculnya tindakan kejahatan ekonomi. Semua fenomena ini menjadi perhatian para sosiolog dan melahirkan bidang kajian sosiologi industri. Sosiologi industri berfokus pada hubungan antara manusia dan mesin, serta bagaimana kerja di pabrik mempengaruhi interaksi sosial. Kajian ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu mikro yang melihat masalah pemburuhan dan juga makro yang melihat kondisi masyarakat. Sosiologi hukum.
Sosiologi hukum itu intinya adalah tentang bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat. Jadi, setelah kita membahas sosiologi industri, sekarang kita masuk pada sosiologi hukum. Ini adalah cabang sosiologi yang mempelajari fenomena hubungan dalam konteks sosial. Hukum gak bisa dipahami terpisah dari masyarakat, karena hukum muncul dari norma dan nilai yang ada di dalamnya. Sejak lahir, kita sudah dibekali dengan pengetahuan tentang mana yang boleh dan nggak boleh dilakukan. Semua orang dari yang sederhana sampai yang modern mengikuti aturan yang ada. Baik itu hukum, norma agama, dan kesusilaan, aturan hukum ini ada yang tertulis dan juga ada yang tidak tertulis. Tetapi semua orang paham dan mengikuti. Hukum juga berperan penting dalam kehidupan sosial, bersebelahan dengan institut lain seperti ekonomi dan juga pendidikan. Yang ketiga itu ada sosiologi pendidikan, di mana sosiologi pendidikan ini muncul dari keinginan para sosiolog untuk ikut mencari solusi bagi masalah pendidikan yang ada. Masalah pendidikan ini sering disebabkan oleh perubahan sosial yang cepat, yang bikin banyak aspek kehidupan, termasuk keluarga dan juga sekolah. Jadi nggak sinkron. Sayangnya, lembaga pendidikan seringkali kesulitan untuk mengikuti perubahan tersebut. Lalu ada sosiologi perilaku menyimpang. Setelah membahas beberapa bidang sosiologi, kita masuk ke sosiologi perilaku menyimpang. Ini adalah kajian yang melihat perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Sosiologi ini mencoba memahami mengapa ada orang yang melanggar norma dan bagaimana hal itu berhubungan dengan keteraturan dan juga ketidakteraturan di masyarakat. Nah, hubungan sosiologi dengan ilmu sosial lainnya nih yang akan kita bahas dalam sesi terakhir. Sosiologi ini sebagai ilmu sosial memiliki hubungan erat dengan berbagai disiplin ilmu sosial lainnya. Kajian interdisipliner penting untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Berikut ada beberapa hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Yang pertama itu ada antropologi. Meskipun keduanya mempelajari masyarakat, antropologi lebih fokus pada kebudayaan dan masyarakat sederhana. Sementara sosiologi meneliti masyarakat kompleks, metode penelitian juga berbeda. Sosiologi lebih banyak menggunakan metode kuantitatif, sedangkan antropologi menggunakan metode kualitatif. Antropologi dapat memperkaya sosiologi dengan memberikan wawasan tentang makna perilaku sosial. Lalu ada psikologi. Dalam kajian sosiologi, pendidikan, kesehatan, dan perilaku menyimpang, psikologi membantu sosiologi ini memahami perilaku individu. Namun, sosiologi ini menekankan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh konteks sosial yang lebih luas, menunjukkan hubungan timbal balik antara individu dan masyarakat. Lalu ada sejarah. Sosiologi membutuhkan data historis untuk menganalisis perubahan sosial. Ilmu sejarah memberikan konteks, waktu, dan ruang yang penting dalam kajian sosiologi, terutama nih melalui pendekatan historis komparatif. Lalu ada ekonomi. Sosiologi ekonomi, produksi, dan juga konsumsi mengkaji fenomena ekonomi dengan mempertimbangkan faktor sosial. Sosiologi membutuhkan konsep-konsep ekonomi untuk memahami bagaimana interaksi sosial mempengaruhi ekonomi. Lalu ada komunikasi. Sosiologi komunikasi mengkaji bagaimana interaksi sosial dipengaruhi oleh komunikasi. Konsep-konsep dari ilmu komunikasi sangat penting untuk menjelaskan dinamika interaksi sosial. Lalu ada geografi kependudukan, di mana sosiologi ini berhubungan dengan konsep demografi untuk memahami fenomena sosial di kota dan juga desa. Teori-teori demografi seperti fertilitas dan juga moralitas sering digunakan dalam sosiologi pedesaan dan juga perkotaan. Lalu ada ilmu lingkungan. Kajian sosiologi juga mencakup hubungan antara masyarakat dan juga lingkungan fisik. Konsep-konsep dari ilmu lingkungan digunakan untuk menganalisis nih dampak sosial dari isu-isu lingkungan seperti polusi dan juga industrialisasi. Secara keseluruhan, hubungan sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya menciptakan pemahaman yang lebih holistik tentang fenomena sosial. Kolaborasi antara disiplin ini sangat penting untuk mengungkapkan kompleksitas masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke teman-teman, dan juga yang menonton, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan tentang ruang lingkup sosiologi ini memberikan perspektif baru dan memperkaya pengetahuan kalian. Jangan lupa untuk like,
share dan juga subscribe agar kita bisa terus berbagi konten yang bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terus bersemangat dalam belajar sosiologi. Terima kasih.